Pemerintah komitmen benahi penegak hukum pasca demo. Pemerintah pastikan RUU perampasan aset segera dibahas DPR. Kepergok mobil dan sepeda motor pencuri sapi dibakar warga. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Siang kembali menemani Anda bersama saya Dewi Manik. Dan pemirsa, selain informasi yang telah kami hantarkan, tim redaksi Simpo TV juga telah menyediakan sejumlah informasi menarik lainnya untuk menemani Anda pada siang hari ini. Inilah Menyapa Indonesia Siang selengkapnya. Kita awali informasi dari Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembenahan terhadap aparatur penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Pemerintah dalam hal ini Kemenko Bidang Hukum dan HAM berkomitmen melakukan pembenahan terhadap aparatur penegak hukum agar betul-betul menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal itu juga dilakukan agar aparat bekerja lebih profesional untuk mengedepankan aspek penghormatan, pengaduan, sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Tak hanya menindak tegas aparatur penegak hukum saja, pemerintah juga akan memberikan langkah hukum bagi oknum masyarakat yang melakukan tindak pidana kejahatan, baik itu penjarahan, pembakaran, maupun ancaman terhadap keselamatan orang lain. Memang segera dapat ditindaklanjuti. Hal-hal yang segera dapat direspon oleh pemerintah sekarang ini adalah saatnya bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada publik respon apa yang dilakukan dan kemudian langkah koordinasi apa yang dilakukan. Terhadap pembenahan aparatur pemerintah, ya, terutama aparatur penegak hukum, itu menjadi komitmen bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan pembenahan sehingga betul-betul aparat penegak hukum itu menjalankan tugas sejalan dengan koridor hukum yang berlaku dan juga mengedepankan aspek penghormatan, pengakuan dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan kami akan teguh memegang prinsip ini, dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, baik itu pembakaran, baik itu perusakan, baik itu ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Begitu pula terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan atau melakukan kesalahan di lapangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjutkan pemirsa dari Komisi 3 DPR yang menggelar rapat dengan panitia seleksi calon hakim agung dan calon hakim AD HOC di Mahkamah Agung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai menyampaikan sebanyak 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim AD HOC telah lolos seleksi. Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengumumkan pihaknya telah melakukan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung. Nama-nama calon tersebut dipastikan telah lolos seleksi dan diserahkan ke Komisi 3 DPR untuk nantinya dilakukan fit and proper test. Sebanyak 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc telah lolos seleksi yang terdiri dari seleksi kualitas, seleksi kesehatan, dan kepribadian. Amzulian mengatakan pihaknya juga melakukan seleksi kepada calon hakim ini dengan melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang dan kompeten. Hal itu dilakukan mengingat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan dunia peradilan dapat menjadi kepercayaan publik. Ya, kalau sekarang ada pembicaraan dengan Komisi 3 sebenarnya itu sudah melalui tahap-tahapan termasuk administrasi, kemudian rekam jejak, ya. Rekam jejak itu kami dalami betul, termasuk kompetisi dan seterusnya. Kami melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang, yang kompeten untuk mengetahui bagaimana tingkat kejujuran seseorang. Tentu di situ kita bertanya kepada para psikolog yang tergabung di dalam lembaga psikologi terapan. Kami juga sudah memastikan apakah seorang calon hakim agung itu
memenuhi kesehatannya. Kami bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto. Ya, maka kami sudah melakukan itu semua, kembali kepada Komisi 3 untuk memutuskan. Dan tadi sempat ditanyakan, kita kekurangan Hakim Agung, 60 orang tidak pernah terpenuhi. Ini kok kenapa dari 141 yang calon, kemudian 17 yang diminta, KAI kok hanya meluluskan 13? Ya, kami tentu bukan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, tetapi dasarnya adalah mereka yang lolos melalui tahapan-tahapan itu. Kenapa? Bapak Prabowo, saya pernah dapat pesan khusus dari beliau agar mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Ya, dan itu kami lakukan. Oleh karena itu saya yakinkan bahwa 13 calon Hakim Agung dari 17 yang diminta oleh Mahkamah Agung adalah mereka yang kami nyatakan zero KKN. Saya begini. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur pesisir barat pada Senin sore 8 September 2025 mengakibatkan banjir yang merendam halaman dan basement kantor Bupati Pesisir Barat. Dan sejumlah kendaraan pegawai terendam air, bahkan beberapa sepeda motor hanyut terbawa arus. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir hingga rendam kantor Bupati di Pesisir Barat. Dalam video amatir yang beredar, terlihat air banjir sudah memenuhi area kantor hingga masuk ke basement. Sejumlah pegawai berusaha menyelamatkan kendaraan masing-masing. Untuk menangani situasi ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pesisir Barat mengerahkan 1 unit mobil damkar dan 2 mesin pompa air untuk menyedot genangan. Kasatpol PP Damkar Pesisir Barat Cahyadi Muiz menjelaskan proses pengurasan masih berlangsung dan pihaknya terus memantau kondisi untuk mencegah banjir susulan. Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan sebuah mobil dan kereta api terjadi di pelintasan sebidang resmi CPL 166 km 86 plus 698 petak Jalan Grati Bayeman, Probolinggo pada Senin malam. Dan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum benturan terjadi. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV ini, tampak jelas komplotan pencuri menghampiri sepeda motor yang terparkir usai ditinggalkan pemiliknya di depan kios penjual buah durian di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, seorang pengemudi ojol bersama warga menggagalkan aksi pelaku yang berjumlah 2 orang ini dengan meneriaki maling. Tak ingin ditangkap warga, salah satu pelaku mengeluarkan dan sempat menodongkan senjata api. Para pelaku bersempi yang nekat beraksi di siang hari tersebut membuat korban serta warga sekitar merasa resah dan khawatir. Abang saya bilang dia pengen ke kios, terus pas sudah nyampe kios, abang saya parkir motor di sebelah situ, terus dia matiin, dia masuk ke dalam kios yang ini. Pas dia di dalam itu ada yang teriak tiba-tiba maling-maling. Jadi dari abang saya baru banget masuk kios, itu dia langsung mendekat ke motor, kayak seperti bawa barang kecil buat ngecongkel motor tersebut. Terus pas diteriaki maling, si pelaku langsung mengeluarkan pistol buat ancang-ancang. Kini kasus curanmor bersempi tersebut tengah diselidiki oleh Satuan Reskrim Polrestro Jakarta Barat dan juga Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini, pemirsa. Dari motor milik seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Medan yang menyambi sebagai kurir paket dibawa lari komplotan pencuri sepeda motor saat sedang mengantar paket di Jalan Berdikari, Medan, Sumatera Utara pada akhir Agustus 2025 lalu. Aksi ini terekam kamera pengawas warga. Aksi pencurian sepeda motor milik kurir paket bernama Juan Huta Gaul terekam kamera CCTV milik warga. Dalam rekaman kamera CCTV, itu terlihat pelaku mendekati sepeda motor korban yang diparkir tepat di depan pintu gerbang rumah warga dengan kondisi kunci kontak masih menempel.
Korban meninggalkan sepeda motornya dan masuk ke halaman rumah untuk mengantar paket pesanan konsumen. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban berikut dengan paketan warga lain yang belum sempat diantar korban. Korban yang melihat sepeda motor yang dibawa kabur sempat berusaha mengejar, namun tidak berhasil menangkap pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang. Kepada wartawan, Jumat 5 September 2025 siang, korban mengaku sedih karena selain kehilangan sepeda motornya yang belum lunas, korban harus mengganti barang pesanan konsumen yang dibawa lari pencuri. Kurir yang ganti semua atau diberi keringanan bagi 2 total kan. Sedangkan saya juga motor udah hilang gitu, mata pencarian saya pun udah hilang bang, jadi saya bingung nih kalau disuruh ganti nanti ya gimana. Jadi sampai sekarang saya belum bisa tenang gitu bang, gimana nih, soalnya dari pusat juga belum ada balasan. Korban berharap perusahaan bersedia mengganti kerugian yang dialaminya. Kasus tersebut kini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda babak belur dihakimi massa di Jalan Maleo, Bintaro, Sektor 9, Kecamatan Pondok Aran, Tangerang Selatan pada Senin 8 September 2025 pagi. Pemuda ini dihakimi karena kepergok warga saat mencuri sepeda motor dan telepon genggam. Peristiwa bermula saat pelaku Satria Dwi Ananda bertemu dengan korban Dimas Hardianto di daerah Pamulang dan meminta untuk mengantarkannya ke daerah Parung Bogor untuk membeli handphone dengan sistem COD atau cash on delivery pada Minggu 7 September 2025 malam. Pelaku yang berniat mengkelabui korban mengaku tidak membawa uang tunai saat ingin membayar telepon genggam yang ingin pelaku beli di tempat penjual telepon genggam tersebut. Merasa curiga, permintaan itu tidak diaminkan penjual dan membuat pelaku akhirnya meminta izin bermalam di tempat penjual telepon genggam bersama korban. Saat korban beristirahat, pelaku lalu diam-diam mengambil telepon genggam korban yang sedang di-charger sekaligus sepeda motor milik korban. Aksi ini dipergoki penjual telepon genggam. Namun pelaku berdalih pergi untuk mengambil uang di ATM untuk membayar telepon genggam yang ingin dibeli. Korban baru mengetahui aksi pelaku setelah terbangun dari tidurnya dan melihat HP dan motornya sudah dibawa lari pelaku. Korban akhirnya meminta penjual telepon genggam mengantarnya pulang ke rumah untuk mencari keberadaan telepon genggam yang dibawa lari pelaku. Dengan bantuan adik korban di rumah, telepon genggam korban akhirnya terdeteksi di daerah Bintaro pada Senin 8 September 2025 siang. Korban bersama adiknya lalu pergi ke lokasi tersebut dan menemukan pelaku bersama barang miliknya yang dicuri pelaku. Korban yang merasa geram berteriak maling saat bertemu pelaku, hingga akhirnya pelaku ikut dihajar warga yang mendengar teriakan korban. Setelah dihakimi warga, pelaku kemudian diserahkan ke kantor polisi beserta barang bukti HP dan sepeda motor. Lihat ya kan, motornya ke arah Indomaret, samping mobil yang ada sedan itu tuh. Begitu dia parkir, udah bunyi gedebu-gedebu kan, wah berantem, maling. Kan saya makin penasaran kan, maling apa ya? Udah tuh saya lihat, ada masalah apa nih? Pas saya lihat, maling pak, dia maling handphone saya sama motor ya kan. Motor yang mana? Itu pak, motor saya. Ya udah, orang jangan digebukin di sini ya kan, ini tempat usaha orang. Saya tarik keluar kan, saya ajak keluar ya kan, orang udah pada kumpul kan, orang mulai dari pengendara sampai ada yang di sekitar sini. Saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Pamulang, namun polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di siang hari pada Sabtu 6 September 2025 di Jalan Cikunir, Bekasi Selatan. 4 orang pelaku dengan 2 sepeda motor berhasil membawa kabur 2 unit motor korban hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Beginilah rekaman amatir warga saat aksi pencurian sepeda motor terjadi di siang hari di Jalan Cikunir, Bekasi Selatan. 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor berhenti dan langsung melakukan aksi. 2 pelaku turun dari motor, sementara 1 orang lain diduga mengawasi sambil mengeluarkan senjata api yang disimpan di bajunya. Kurang dari 3 menit, para pelaku berhasil membawa kabur 2 unit sepeda motor milik korban. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan mengejar para pelaku yang telah meresahkan warga.
Kale, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah pastikan RUU perampasan aset segera dibahas DPR. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Siang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Siang dan informasi kita lanjutkan kembali. Kita lanjut informasi dari Komisi 5 DPR yang berencana akan mengusulkan pengetahuan tanggap bencana masuk ke dalam kurikulum sekolah. Usulan tersebut agar bisa membentuk karakter anak sejak usia dini. DPR RI berencana mengusulkan pengetahuan tanggap bencana masuk ke dalam pembelajaran kurikulum sekolah. Anggota Komisi 5 DPR Musa Rajeksyah mengatakan, pengetahuan tanggap bencana dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar bisa membentuk karakter tanggap bencana dalam diri anak sejak usia dini. Rajeksyah menyebut pengetahuan tanggap bencana juga berguna bagi generasi selanjutnya, sehingga bisa lebih cepat menanggulangi bencana dan memberikan pertolongan penyelamatan nyawa seseorang. Ya kita ngelihat yang ada di bawah Komisi 5 itu Basarnas ya, kaitan juga untuk penanggulangan bencana dan penyelamatan, kaitan bencana alam ataukah bencana dari transportasi laut dan segala macam. Saya melihat hal ini dengan keterbatasan juga anggaran yang tidak begitu banyak di Basarnas. Dan kemarin kita melihat juga BMKG juga ada pelatihan-pelatihan untuk tentang bagaimana cuaca dengan nelayan. Saya menyampaikan kalau hal ini penting tidak hanya sebatas program dari kementerian atau badan, tapi juga perlu juga pengetahuan untuk usia dini anak-anak kita. Ini yang lebih efektif adalah kalau kita memasukkan ini dalam kurikulum belajar dalam mata pelajaran dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, supaya karakter tanggap bencana ini terbangun dari anak-anak kita dari mulai usia dini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Prasetyo menyampaikan adanya reshuffle kabinet berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Prasetyo mengatakan perombakan anggota Kabinet Merah Putih atas dasar evaluasi, yang mana Presiden memiliki pertimbangan tersendiri saat melakukan reshuffle. Namun Prasetyo enggan memaparkannya lebih lanjut. Hal ini disampaikan Prasetyo usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara Jakarta. Pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Yang kedua berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Ya, kan mundur bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Pelantikan ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 86 tahun 2025. Diketahui Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang.
Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya menjadi Menteri Keuangan. Pelantikan Purbaya sebagai Menkyu dilakukan bersamaan dengan penggantian 3 menteri lainnya dan 1 wakil menteri. Purbaya menyandang gelar doktor di bidang ilmu ekonomi dari Purdue University Amerika Serikat. Purbaya pernah menjabat di berbagai posisi strategis, termasuk Deputi Kemenko Kemaritiman dan Energi, anggota Komite Ekonomi Nasional, dan Chief Economist Dana Reksa. Ya, berat gak sih, Pak? Ya, saya deg-degan, berat banget. Tapi dia pikir, pokoknya presiden cukup agresif gitu. Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan, Pak? Apa itu, Pak? Saya sudah 25 tahun jadi ekonom, 10 tahun lebih jadi think tanknya SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu, jadi Anda nggak usah khawatir. Optimis Pak, untuk kenaikan itu sendiri Pak? Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat, asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand, masa kita takut? Apalagi globalnya nggak jelek-jelek amat sekarang. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tembus 8% dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan. Hal itu senada dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kabinet Merah Putih mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita nggak boleh gagal dengan program kita menyejahterakan rakyat kita. Nah itu yang akan saya kerjakan. 8% targetnya bagaimana Pak? Ya kalau Anda berdoa bisa lah. Tapi itu bukan suatu yang mustahil, itu mesti yang dikejar. Kenapa? Kalau tumbuh 5 terus, kita nggak bisa jadi negara maju. Untuk negara maju itu kayak Jepang, Korea, Cina, ada periode yang panjang tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis, tapi kalau didesain dengan baik masih bisa. Karena selama 20 tahun terakhir ini mesin kita timpang. Zaman Pak SBY, zaman Pak SBY yang jalan mesin private sector lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal. Zaman Pak Jokowi, pemerintahnya bangun infrastruktur di mana-mana, private sektornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, politikus PDI Perjuangan Arya Bima menanggapi perihal Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang menjadi salah satu terkena reshuffle dalam Kabinet Merah Putih. Arya menyampaikan keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dalam kabinet pemerintahannya pada Senin siang di Istana Merdeka, Jakarta. Terdapat beberapa menteri yang direshuffle, termasuk salah satunya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Menanggapi hal ini, politikus PDI Perjuangan Arya Bima mengatakan bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Arya menilai sosok Budi Gunawan ialah figur yang sangat dihormati PDI Perjuangan karena kompetensinya. Dirinya berharap yang mengisi kursi jabatan Menko Polhukam nantinya merupakan pilihan terbaik oleh Presiden Prabowo. Sosok seorang Pak Budi Gunawan itu sosok yang sangat kuat dan kompetensi beliau. Tapi kalau wilayah pemerintahan ya dari wilayahnya Pak Prabowo. Itu saja. Ini kan belum ya kan, kita jangan berkomentar dulu lah ya, nanti bisa dianggap mendrive seorang presiden. Saya yakin Pak Prabowo ini kan dari segi Menko Polhukam kan memang sudah kompetensinya ya, akan ada kriteria-kriteria yang memenuhi prasyarat untuk menjadi seorang Menko Polhukam yang akan menggantikan Pak Budi Gunawan. Jadi saya percaya itu semua selain hak prerogatif, Pak Prabowo sangat berpengalaman dalam dunia politik dan keamanan di Indonesia. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut perdagangan dan keuangan menjadi senjata politik dunia. Presiden menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin kerjasama BRICS untuk kuatkan ekonomi global.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa perdagangan dan keuangan kini digunakan sebagai senjata dalam politik dunia. Pernyataan itu ia ungkapkan saat mengikuti BRICS Leaders Virtual Meeting pada 8 September pada Senin malam. Prabowo juga mendukung langkah BRICS dalam memperkuat kerjasama antar negara. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dan menghormati kepemimpinan Presiden Brazil Lula da Silva. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga keterbukaan dan koordinasi di antara anggota BRICS. Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin dari China, Rusia, India, Iran, Mesir, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. We fully support the initiative taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Thank you very much. Therefore, BRICS is emerging as a pillar of strength. So Indonesia supports the continuation. Indeed, we must continue and work closer together. We must consult each other more. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terekam CCTV saat melakukan aksinya, pelaku penjamretan kalung emas seberat 20 gram milik seorang emak-emak di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten diringkus polisi. Emak-emak ini berteriak histeris saat kalung emas miliknya dijamret seorang pria di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada 3 September lalu. Korban sempat berlari di tengah jalan untuk mengejar pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor sambil meminta pertolongan warga yang berada di lokasi kejadian. Namun sayang, pelaku yang melaju dengan kecepatan tinggi akhirnya berhasil kabur keluar dari permukiman. Warga sempat melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukan pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi yang melakukan penyelidikan berhasil meringkus pelaku di kediamannya di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada 5 September. HS diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti kalung emas hasil penjamretan dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Kapolsek Cikupa mengatakan pelaku yang merupakan residivis kasus serupa sudah melakukan penjamretan sebanyak 2 kali di lokasi yang sama dengan sasaran emak-emak. Hasil dari uang penjamretan digunakan untuk foya-foya di tempat hiburan malam. Pelaku diketahui mempunyai hobi karaoke dan bermain dengan wanita malam. Diawali korban keluar untuk membeli kebutuhan dapur, membeli sayur di gerobak sayur. Kemudian pelaku ini mengintip korban. Kemudian setelah korban kembali ke rumahnya, pelaku langsung melakukan aksinya dengan merampas kalung beserta liontin. Kemudian pelaku langsung melarikan diri. Jadi pada saat itu yang menjadi korban adalah ibu rumah tangga yang mungkin pada saat itu pelaku mengintip di tengah kelengahan daripada korban sehingga dia mengambil kesempatan untuk melakukan aksinya. Kemudian dengan hasil analisa dan mempelajari alat bukti yang sudah kami dapatkan beserta petunjuk dan CCTV, kami menangkap pelaku di Pasar Kemis di wilayah Desa Kadu Agung dan juga mengamankan kendaraan roda 2, kemudian pakaian yang digunakan pada saat melakukan aksi kejahatan tersebut. Sudah berapa kali melakukan aksi ini? Untuk tersangka atau pelaku yang melaksanakan kegiatan atau tindak pidana ini sudah melakukan sebanyak 2 kali, jadi tersangka atau pelaku ini merupakan residivis. Untuk barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang sudah kita amankan pada saat penangkapan yaitu motor yang digunakan pada saat
di TKP, kemudian juga baju, pakaian, kemudian jaket dan helm beserta ada juga yang kami amankan dari korban, yaitu nota pembelian daripada perhiasan tersebut. Untuk uang hasil pencurian dipakai apa? Untuk hasil daripada kejahatan tersebut, pelaku sudah menjual, kemudian hasilnya digunakan untuk berfoya-foya untuk kepentingan pribadi daripada pelaku. Untuk pasal yang diterapkan? Untuk pasal yang kami terapkan terhadap pelaku adalah pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kini pelaku ditahan di Polsek Cikupa. Pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menerima kunjungan kehormatan Kepala Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Simon Swart di Markas Besar TNI Jakarta Timur. Dan pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan strategis Indonesia-Australia, khususnya di bidang kerjasama militer dan stabilitas kawasan. Kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Simon Swart ke Markas Besar TNI di Jakarta Timur pada Senin pagi menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan militer kedua negara. Acara penyambutan diawali dengan peletakan karangan bunga di Monumen Perjuangan NKRI. Dilanjutkan dengan upacara jajar kehormatan yang dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam pertemuan resmi, kedua pemimpin militer membahas isu strategis regional, termasuk peran sentral Indonesia dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pentingnya kerjasama yang sudah terjalin, baik melalui latihan bersama seperti Keris Womera dan Trisula Wyvern, serta menekankan penguatan kemampuan prajurit dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Selain itu, Panglima TNI menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern, termasuk penggunaan drone, penguatan intelijen, dan keamanan cyber, sebagai upaya menghadapi dinamika ancaman global di era digital. Kunjungan ini sekaligus menegaskan era baru hubungan strategis Indonesia dan Australia yang bukan hanya berfokus pada kerjasama militer, namun juga memberi kontribusi nyata untuk perdamaian, keamanan, dan kemajuan kawasan. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemkot Semarang targetkan bebas TBC tahun 2028. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Siang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Siang bersama saya Deo Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menargetkan Kota Semarang bebas tuberkulosis pada tahun 2028. Hal tersebut disampaikan dalam peluncuran studi prapilot layanan satu atap atau One Stop Service TBC di Puskesmas Bangetayu, Semarang. Program ini merupakan bagian dari upaya nasional eliminasi TBC tahun 2030. Namun, Kota Semarang mengusung target lebih cepat, yakni tahun 2028 bebas tuberkulosis. Hingga pekan ini, terdata ada 3.698 kasus TBC di Kota Semarang. Lewat studi prapilot ini, pemerintah kota menyediakan layanan tes cepat molekuler dan ronsen pintar berbasis kecerdasan buatan. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengatakan semua layanan tersedia di puskesmas tanpa rujukan dan gratis untuk masyarakat. Rapat koordinasi dan kunjungan lapangan saya sempatkan untuk ikut, karena ini adalah sebuah momen istimewa. Belum tentu saya kalau ingin ketemu dengan beliau-beliaunya ini bisa dalam satu waktu yang sama. Ini momen istimewa. Ya, di tengah-tengah kita sedang berbagai macam kegiatan, ini saya lakukan, dan puskesmas ini termasuk puskesmas unggulan Kota Semarang. Kita mencoba ada daycare, ya udah jalan lumayan lama dengan berbagai macam perbaikan dan sistem maupun layanannya. Dan sepertinya berhasil. Saya tadi buka buku rapor anak-anak yang saya buka dalam 1 bulan. Mereka awalnya nggak mau makan, ini pilih-pilih, sulit makan, terus
di minggu ke-3-nya udah mulai. Artinya bahwa ini sistem akan bisa berjalan dan mudah-mudahan bisa mengurangi dan menekan, mungkin memperbaiki dalam kurun waktu yang lama terhadap angka stunting yang ada di Kota Semarang. Studi prapilot dilaksanakan di 3 puskesmas, yaitu Bangetayu, Ngalian, dan Gunung Pati. Targetnya, 10.000 warga mengikuti cek kesehatan gratis. Wali Kota Semarang menambahkan, program ini diharapkan menjadi model nasional. Ia optimis Semarang bisa bebas TBC lebih cepat dari target nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meresmikan Jalan YB Mangunwijaya yang menjadi akses menuju TPA Jatibarang. Pemberian nama Jalan YB Mangunwijaya sebagai wujud penghormatan sekaligus mengingat kawasan yang identik dengan sampah agar tumbuh sebagai ruang harapan. Pemerintah Kota Semarang mengabdikan tokoh masyarakat Romo YB Mangunwijaya sebagai nama jalan di kawasan TPA Jatibarang. Peresmian Jalan YB Mangunwijaya dilakukan langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. Peresmian nama Jalan YB Mangunwijaya sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dan jasa besar yang telah diberikan Romo YB Mangunwijaya kepada masyarakat. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng berharap semangat Romo Mangun yang kerap mendampingi masyarakat kecil di wilayah kumuh dapat menginspirasi pengelolaan TPA Jatibarang menjadi wilayah keberlanjutan. YB Mangunwijaya sesuai semangatnya supaya lingkungan ini pun tumbuh seperti wilayah-wilayah yang di waktu itu dikelola oleh Romo Mangun menjadi sebuah wilayah yang cantik, dan Romo Mangun menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa beliau bekerja tanpa pamrih dan menumbuhkan perekonomian yang luar biasa perbedaannya. Wilayah yang tumbuh menjadi bersih tanpa konfrontasi yang mencuat, ya, jadi sangat adem ayem. Saya kira di sini pun kita tadi juga sudah melihat bahwa proses yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah kota sudah bagus, dan ini kita wujudkan di dalam upaya kita untuk memperbaiki lingkungan TPA ini. Sementara itu, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, Romo FX Sugiyana, mengapresiasi Wali Kota Semarang atas penghormatan yang diberikan kepada Romo Mangun. Pemberian nama Jalan Romo Mangun dinilai tepat dan sangat bermakna. Dirinya berharap penetapan nama jalan tersebut dapat menghidupkan kembali semangat Romo Mangun yang konsisten berpihak pada masyarakat kecil serta peduli pada lingkungan. Tentu kami mengucapkan terima kasih bahwa Romo Mangun menjadi salah satu jalan di Kota Semarang. Ini sekali lagi di luar dugaan. Tetapi saya yakin bahwa ini sudah dipelajari dari semangat beliau seperti apa dalam perjalanan waktunya di wilayah Semarang, wilayah Jogja, karena beliau juga tidak jauh dari kita itu. Dan memang apa yang disampaikan oleh Wali Kota yaitu hidup ini, bahwa beliau memang punya perhatian terhadap orang kecil yang perjuangan yang terus-menerus. Bagi beliau, martabat orang kecil itulah yang terus diperjuangkan dalam aneka macam bentuk. Entah itu dalam pemberian secara lewat pendidikan, perhatian pada mereka dalam hidupnya, dan juga terutama kadang-kadang ketika mereka muncul, beliau berada di depan. Semangat juang Romo YB Mangunwijaya untuk selalu berpihak pada kaum kecil tak hanya menjadi cerita saja, tetapi diabdikan di Kota Semarang. Dari Semarang, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam informasi, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang menunjukkan komitmennya dalam mengatasi masalah genangan air akibat aliran sungai yang tersumbat dengan membangun rumah pompa baru di Jalan Petungan, Kecamatan Semarang Tengah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota atau Pemkot Semarang yang mengurangi resiko banjir dan genangan sekaligus meningkatkan infrastruktur drainase di Kota Semarang. Pembangunan rumah pompa di Jalan Petudungan Kecamatan Semarang sangat efektif dalam mengurangi banjir dan genangan air, serta untuk memperkuat dan memaksimalkan sistem drainase di Kota Semarang.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembersihan saluran air di sepanjang lokasi dan menyiapkan tempat penampungan air. Menurutnya meski pengerjaan rumah pompa di wilayah tersebut baru mencapai 10%, Wali Kota Semarang optimis bisa selesai pada bulan Desember tahun ini. Pemerintah Kota Semarang menargetkan pekerjaan selesai tepat waktu pada 20 Desember 2025 mendatang, sehingga pembangunan ini terus dipercepat agar warga bisa segera merasakan manfaatnya saat menghadapi musim penghujan. Lebih lanjut, Agustina menjelaskan, rumah pompa di Jalan Petudungan merupakan salah satu dari 4 rumah pompa yang dibangun tahun ini. Proyek pembangunan yang menelan anggaran sekitar 5 miliar dari APBD tahun 2025 ini bertujuan untuk mengurangi genangan air khususnya di kawasan Petudungan hingga Mataram dan sekitarnya. Selain membangun rumah pompa, Pemkot Semarang juga melakukan pembangunan box culvert menuju Jalan MT Haryono. Pada kesempatan tersebut, selain meninjau langsung progres pembangunan rumah pompa di Jalan Petudungan bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin beserta jajarannya, Agustina juga menyempatkan diri berbincang dengan warga, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan sungai. Wali Kota Semarang pun meminta doa restu kepada masyarakat agar pengerjaan rumah pompa ini bisa berjalan lancar dan dapat betul-betul mengurangi genangan air, meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan mendukung pengembangan infrastruktur Kota Semarang. Agustina pun menghimbau untuk seluruh warga Kota Semarang dapat menciptakan kota yang ramah dan bersih lingkungan, saling menjaga lingkungan masing-masing minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dari Semarang, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjutkan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan peran BRICS sebagai pilar stabilitas di tengah gejolak geopolitik. Prabowo menyoroti pentingnya keterbukaan, koordinasi, dan penolakan terhadap standar ganda dalam tata dunia global. Dalam menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting pada Senin 8 September, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya peran BRICS di tengah ketidakpastian global. Ia bergabung dengan para pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, dan tokoh lainnya. Prabowo menegaskan bahwa BRICS merupakan pilar harapan dan stabilitas di saat multilateralisme melemah. Dengan kekuatan yang dimiliki, BRICS harus terus diperkuat sebagai poros baru dalam tata dunia yang lebih berimbang. Prabowo juga mendukung seruan Presiden Tiongkok untuk menjaga keterbukaan dan koordinasi antar negara anggota. Indonesia considers BRICS to be a very strong pillar of stability and hope in the current international geopolitical situation. BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP. BRICS has the biggest economies, biggest countries in population, biggest markets, countries with large natural resources, critical resources. We must continue and work closer together. We must consult each other more. I fully support the concepts given forward by the distinguished President of the People's Republic of China. We must uphold openness. We must exactly to continue this close coordination and cooperation. Dalam pernyataannya, kepala negara menyoroti maraknya standar ganda dan juga pelanggaran hukum internasional di kancing global. Menurutnya, saat ini terdapat kecenderungan di mana kekuasaan lebih diutamakan daripada kebenaran. Prabowo mendorong agar BRICS terus berkembang dan menguatkan perannya demi menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapons
We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, menyebutkan seluruh rute yang terdampak insiden sudah kembali beroperasi dalam 1 kali 24 jam. Welfizon menyatakan bahwa 5 halte yang rusak berat kini telah selesai diperbaiki dan kembali melayani penumpang. Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza menjelaskan, seluruh rute Transjakarta yang terdampak insiden unjuk rasa, yakni sebanyak 240 rute telah kembali beroperasi. Welfizon menegaskan kecepatan pemulihan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai pihak, agar pelayanan publik tetap terjaga dan mobilitas masyarakat tidak terganggu. Terdapat 5 halte yang mengalami kerusakan berat dan berhasil diselesaikan dalam waktu seminggu atau 7 hari. Halte tersebut meliputi halte Bundaran Senayan, halte Senayan Bank Jakarta, halte Polda Sudirman, halte Senen Toyota Rangga, serta halte Jaga Jakarta, yang pagi ini resmi dioperasikan kembali setelah diresmikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Welfizon menyampaikan dengan beroperasinya kembali halte-halte tersebut, seluruh jaringan Transjakarta saat ini sudah berfungsi secara normal untuk melayani kebutuhan mobilitas warga Jakarta. Dari total yang terdampak ringan dalam 1 kali 24 jam kami sudah bisa mengoperasikan kembali. Demikian juga dengan semua rute, 240 rute dalam 1 kali 24 jam kita sudah operasikan kembali. Ada 5 halte yang mengalami kerusakan berat dan dalam waktu 7 hari kita sudah menyelesaikan dan pagi ini sudah kembali beroperasi. Halte itu adalah halte Bundaran Senayan yang sudah beroperasi sejak Jumat lalu. Kemudian pagi ini beroperasi halte Senayan Bank Jakarta dan kemudian juga halte Polda yang berada di kawasan Sudirman. Sedangkan ada 2 halte yang mengalami kerusakan berat di kawasan Senen, yaitu halte Senen Toyota Rangga tadi pagi juga sudah mulai beroperasi, dan halte Jaga Jakarta setelah diresmikan oleh Pak Gubernur, kita juga sudah mulai mengoperasikan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Kehutanan yang berkolaborasi dengan Hotel Borobudur untuk menghadirkan program Discover the Natural Treasure. Program ini dirancang untuk mendukung kelestarian ekosistem lingkungan dan potensi wisata alam Indonesia. Pembukaan program Discover the Natural Treasure berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta pada Selasa siang. Pada rangkaian pembukaan, turut dihadiri Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian Kehutanan hingga Direktur Marketing Komunikasi Hotel Borobudur. Program Discover the Nature Treasure akan berlangsung sepanjang bulan September dengan mengutamakan promosi Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Upaya promosi ini dilakukan dengan menghadirkan berbagai pameran wisata hingga souvenir khas daerah di lobi Hotel Borobudur. Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Satyawan Purdiamoko, mengungkap bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan harta yang sangat berharga. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya untuk mengembangkan potensi Taman Nasional dan Taman Wisata Alam sehingga bisa menjadi daya tarik bagi turis lokal maupun mancanegara. Menurutnya, program Discover the Natural Treasure bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran terhadap ekowisata Indonesia. Kita punya 57 taman nasional dan 145 taman wisata alam. Ini semua menjadi destinasi wisata yang menarik. Nah, hari ini kita akan memberikan informasi daya tarik masing-masing lokasi PN dan TWA kita ke publik, agar publik lebih mengerti, lebih tahu tentang informasi tentang kekayaan yang kita miliki beserta daya tariknya, sehingga ada interest, ada minat untuk berkunjung ke TN dan TWA kita. Dan targetnya jumlah wisatawan asing bahkan tahun ini seperti apa? Untuk wisatawan asing sebenarnya kalau kita kemarin kira-kira berapa ya? Separuhnya. Jadi kira-kira
Ya, kira-kira kalau sekarang 6 juta ya tentu akan kita naikkan ya kalau bisa 7 juta atau lebih dari itu. Dan juga pada kesempatan kali ini selain kita mempromosikan bahwa kita punya tempat-tempat yang indah, tetapi ada kekhususan untuk TN dan TPA bahwa yang kita kembangkan adalah ekowisata. Artinya ekowisata itu bahwa mereka berkunjung tidak seperti rekreasi di tempat-tempat yang lain, tapi ada tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan, pentingnya keanekaragaman hayati, pentingnya kita punya respek terhadap alam dan juga meningkatkan pengetahuan, selain kesadaran tapi juga pengetahuan jenis-jenis yang ada di Indonesia sebagai kekayaan yang kita miliki, baik itu jenis tumbuhan maupun juga jenis-jenis satwa liar. Dan itu akan menimbulkan rasa, wah ternyata Indonesia kaya sekali yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Seperti apa promosinya untuk meningkatkan wisata? Nah, kita ada beberapa booth yang ditampilkan oleh beberapa taman nasional, nanti bisa dikunjungi oleh teman-teman media. Ini selama sebulan penuh ada yang memberikan informasi nanti terkait masing-masing site, dan masing-masing site itu sangat spesifik, jadi berbeda antara satu site dengan site yang lain. Ada yang dominasinya ekosistem gunung misalnya Rinjani, ada dominasinya ekosistem laut Komodo misalnya. Lalu ada juga yang ekosistem dataran rendah, ekosistem hutan belantara, misalnya Ujung Kulon. Ada juga savana, misalnya Mutis Timur dan lain sebagainya. Jadi bermacam. Direktur Marketing Komunikasi Hotel Borobudur, Karina Eva Potri, mendukung penuh program Discover the Natural Treasure. Menurutnya, program ini akan mendorong masyarakat supaya lebih peduli terhadap lingkungan serta menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, ia menilai potensi wisata alam Indonesia juga dapat dikenal luas melalui program Discover the Natural Treasure. Ia berharap program ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga alam serta berdampak pada program pariwisata Indonesia. Ini menjadi salah satu bentuk kontribusi kami untuk bisa mengajak, kemudian juga mendorong masyarakat untuk terus melestarikan alam, lingkungan, kemudian juga gaya hidup sehat, dan juga untuk mengenal lebih jauh potensi-potensi alam yang ada di Indonesia, khususnya Taman Nasional yang seperti tadi disampaikan ada 57 taman nasional. Melalui program Discover the Natural Treasure, kami berharap masyarakat lebih aware akan pentingnya menjaga lingkungan alam, kemudian juga akan pentingnya untuk bisa menjaga dan juga mengusung gaya hidup sehat yang mana nantinya juga akan berdampak kepada lingkungan. Dan kami mendukung program pemerintah melalui program pariwisata berkelanjutan di mana tidak hanya mengusung kesenian kebudayaan saja, tapi kita memahami bahwa lingkungan itu sangat penting untuk menjaga ekosistem sehingga keberlangsungan hidup tetap. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Siang. Saya Dio Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.